Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kabur akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak luar biasa SMA Immanuel Batu. Shalom, gimana kabarnya pagi hari ini? Puji nama Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Syukur kami kembalikan kepadamu Bapa, mengucap syukur Tuhan di pagi yang indah ini Bapa. Kami masih mempunyai kesempatan untuk kami boleh memuji, mengagungkan namamu Bapa. Hanya Engkau yang layak kami sembah, kami agungkan Tuhan. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Kami memiliki kesempatan yang indah untuk kami boleh mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang akan memberkati kami, menyucikan dan menguduskan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh menerima jamahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berbicara kepada setiap pribadi Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan akan kami. Kiranya firman-Mu tidak lalu begitu saja Tuhan, tapi boleh tertanam dalam hati kami, dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu hidup yang selalu belajar. Bacaan kita terambil dari Mazmur 107.
anak-anak bisa membacanya nanti ketika sudah selesai belajar. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, adakah waktu bagi kita untuk berhenti belajar? Dalam mengikuti jenjang pendidikan, mungkin saja ada masanya kita selesai dalam tahapan formal. Tetapi dalam kehidupan, tidak ada alasan sama sekali untuk berhenti belajar. Sebagai seorang peserta didik harus terus belajar, karena itulah kewajiban kita sebagai pelajar. Semangat untuk tidak pernah berhenti belajar adalah cerminan dari orang yang dinamis, yang selalu ingin menjadi lebih baik dari hari ke hari. Alkitab berulang kali pula memberi anjuran agar kita jangan pernah berhenti belajar, baik dalam menjalani kehidupan, dalam Kitab Perjanjian Baru, Titus berpesan, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Dalam Titus 3 ayat yang ke-14. Nah, untuk bisa lebih lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik pun, kita harus senantiasa belajar. Dan Titus mengatakan itu akan menghasilkan buah-buah yang manis dalam kehidupan kita. Nah, berhenti belajar artinya berhenti berbuah. Kita diibaratkan sebagai sebuah pohon. Apa yang akan dilakukan ketika pohon tidak berbuah? Mungkin awalnya diberi pupuk dan sebagainya. Tetapi jika tidak juga kunjung menghasilkan buah, maka pohon akan ditebang dan dibuang. Nah, seperti itu pula kita. Dalam segala hal, kita harus senantiasa berusaha menjadi lebih baik, dan itu tidak akan bisa kita peroleh jika kita berhenti belajar. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan sama sekali bagi kita untuk berhenti belajar. Nah, apalagi dengan keuntungan dilahirkan di zaman modern, di mana ada banyak sekali sarana yang akan menunjang kemudahan untuk belajar. Nah, dahulu harus pergi ke perpustakaan terlebih dahulu untuk belajar. Nah, tetapi sekarang dengan duduk di rumah, kita bisa memanfaatkan internet untuk belajar mengenai apapun itu. Nah, untuk merenungkan firman Tuhan, siang dan malam pun demikian. Jika dahulu kita harus membeli sebuah Alkitab terlebih dahulu. Nah, sekarang berbagai aplikasi tersedia dengan sangat mudah dan gratis. Lewat internet, kita bisa memperoleh dengan cepat. Bahkan tersedia pula banyak aplikasi untuk handphone sejenis apapun. Jadi alangkah sayangnya jika kita yang hidup di zaman modern ini justru bermalas-malasan untuk belajar. Dalam keadaan ditimpa masalah sekalipun, kita seharusnya tidak berhenti belajar. Malah seringkali dalam masalah itu kita justru bisa belajar banyak, memperoleh pelajaran berharga, dan belajar secara langsung bagaimana kita harus menyikapi atau mengatasinya. Kita justru bisa menjadi lebih matang, lebih dewasa, atau lebih bijaksana setelah mengalami masa-masa sulit. Dan itu sudah saya alami sendiri berkali-kali. Pemazmur berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Dan Mazmur 119 ayat yang ke-71. Nah, keadaan sulit biasanya akan mampu membuat kita untuk tersadar kembali setelah melenceng sekian jauh dari jalannya Tuhan. Ada banyak masa-masa sulit yang pernah saya alami, baik yang ringan maupun yang berat. Tentunya teman-teman juga mungkin merasakan hal itu atau mengalami rintangan-rintangan yang berat ataupun yang ringan. Nah, ketika mengalami, tentu sakit. Tetapi hari ini kita patut bersyukur bisa mengalami itu semua. Dan bersyukur pula karena pada saat itu kita belajar dari keadaan yang sulit dan tidak membiarkan diri kita dipenuhi keluh kesah
atau berputus asa meratapi hidup. Belajar adalah sebuah proses yang sangat penting, yang tidak boleh berhenti dalam keadaan apapun. Alkitab selalu dan akan terus mendorong kita untuk belajar lebih giat lagi, baik dalam kehidupan di dunia, terlebih untuk lebih mengenal Tuhan dan mengetahui kehendak-kehendaknya dalam kehidupan kita. Terus belajar untuk berbuat baik, seperti yang dikatakan oleh Titus dalam ayat bacaan hari ini. Belajarlah dari segala hal, bahkan dari anak kecil sekalipun, seperti apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 18 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Jika ada di antara teman-teman yang merasa lelah untuk belajar dan memutuskan untuk tidak lagi melakukannya, ubahlah segera, karena sesungguhnya hidup akan berhenti jika kita memutuskan untuk berhenti belajar. Tidak ada batas untuk belajar selama masih ada kesempatan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan di pagi hari ini Tuhan. Sungguh menjadi kekuatan akan kami Tuhan, firman-Mu yang begitu indah, yang mengingatkan kami, memotivasi kami Tuhan, untuk kami boleh semangat lagi untuk belajar Tuhan. Meskipun dalam keadaan sesulit pun Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami boleh dilahirkan di zaman yang serba zaman yang serba mudah Tuhan. Kami boleh mendapatkan segala sesuatu dengan cara yang tidak sulit Tuhan. Terima kasih untuk semua kemudahan-kemudahan yang boleh kami peroleh Tuhan. Mengucap syukur Tuhan ketika kami dalam keadaan apapun masih bisa belajar Tuhan. Kami teringat untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan perang tidak bisa belajar Tuhan. Namun kami di situasi seperti ini, situasi pandemi, kami bisa belajar meskipun secara online, secara daring Tuhan. Kami bersyukur masih mendapatkan ilmu Bapa. Tuhan, jika di pagi hari ini Tuhan kami akan memulai aktivitas kami, belajar mengajar kami Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberkati setiap proses di dalamnya. Mari Tuhan, Engkau yang akan memberkati segala sarana, prasarana yang akan kami pakai untuk pembelajaran di pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau yang akan memberkati juga anak-anak-Mu Bapa, kiranya Engkau akan melimpahkan kepandaian akal budi yang berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa yang kurang sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.